Tuan, saya minta maaf. Tidak APA, jangan gagap. Kau boleh pergi. Rina. Kenapa kau memikul orang? APA, apa aku perlu melapor pada pelayan seperti saat aku memukul orang? Kau pikir kau berhak memukul orang? Minta maaf pada Rina. Minta maaf. Kau anak miskin, kau tahu siapa dia? Dia adalah satu-satunya putra dari keluarga agung yang elit di kota sungai, Bayu. Hanya kau? CH, Bayu, bukankah dia putra mahkota kota sungai yang sombong dan tidak patuh itu? Lupakan saja, kita tidak bisa berurusan dengan orang seperti dia. Hanya karena kau dari keluarga agung, kau pikir kau bisa tidak masuk akal dan memukul orang? Kau harus minta maaf hari ini. Kau benar-benar mencari masalah, bukan? Saya minta maaf. Saya impulsif tadi. Jangan merah. Aku lupa memukulmu. Kau, lepaskan aku. Bayu hebat sekali. Dewey, APA yang kau lakukan di sini? Bayu hebat sekali. Dewey, APA yang kau lakukan di sini? Ini yang kau maksud dengan sibuk. Ya, aku sibuk menemani Bayu. Lagi pula, kau ITU Pikandang. Apa urusanmu di mana aku berada? Pikandang? Dewey, untuk pernikahan kita bulan depan, aku sudah lembur di sini. Hanya agar aku bisa membelikanmu cincin berlian. Jadi begitu kau memikirkanku. Jangan keluarkan cincin berlian sekecil itu dan membuat dirimu bodoh. Kalau kau miskin, kau harus menerima nasibmu. Kau melempari batas kemampuanmu. Kalau begitu, kenapa kau masih menerima lamaranku? Yah, itu karena Bayu bilang lebih seru bermain dengan wanita yang sudah menikah. Rasa wanita yang sudah menikah. Kau, itu luar biasa. Terutama melihat kemarahanmu yang tak berdaya. Itu bahkan lebih menghibur. Kau. Cincin ini cukup berkilau. Sayang sekali cincin ini. Ternoda bau kemiskinanmu. Tidak bersih. Bayu Agung, aku akan membuatmu membayar. Hanya kau? Seorang pecundang yang harus menabung 3 bulan, hanya untuk membelikanku tas? Bagaimana kau bisa membandingkan dirimu dengan Bayu? Dewey. Apa kau manusia? Ayah Fajar, untuk membelikanmu rumah pernikahan, bekerja dari Fajar hingga senja setiap hari, dan tangannya radang dingin. Bagaimana bisa kau melakukan ini padanya? Itu hanya membuktikan, ayahnya tidak berharga. Apa hubungannya itu denganku? Penjual ikan busuk, melahirkan siaran pelayan. Seluruh keluarganya akan selalu jadi orang rendahan. Fajar. Kau bajingan. Berani-beraninya kau memukulku, kunci dia di gudang. Aku akan membuatmu sadar akan akibat memukulku. Lepaskan aku, Fajar. Bayu, jangan merah. Lepaskan aku. Kau lepaskan aku. Lepaskan aku. Fajar. Rina. Apa maumu? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Beijing Gan, tadi sombong sekali kan? Lanjutkan saja. Aku ingin melihat mana yang lebih keras. Tulaimu atau Gigi and Jinku. Kau. Dalam 2 menit, sangkar ini akan terbuka sepenuhnya. Lalu, anjing-anjing kelaparan itu akan menerkammu dan mencabik-cabikmu. Beijing Gan.
Pemandangan itu pasti seru sekali. Kau gila, seseorang akan mati karena ini. Kau merusak suasana hati Bayu. Jadi kau tentu akan membayar harganya. Anjing-anjing ganas memakan orang hidup, membayangkannya saja sudah seru. Hamper, cakar anjingnya sudah keluar. Lepaskan aku. Kumohon, tolong lepaskan Fajar. Jika kau lepaskan Fajar, aku akan melakukan apapun yang kau mau. Rina, jangan berlutut padanya. Penkan. Hanya berlutut saja tidak cukup. Aku akan menundukkan kepala ke tanah untuk... Rina, jangan. Fajar. Aku hanya ingin kau selamat. Kumohon, tolong lepaskan Fajar. Bodoh, begitu setia pada orang miskin. Apa yang membuatmu berpikir Bayu akan mendengarkanmu? Tidak. Rina, Beijing Gan. Rina. Lihat. Pintunya akan segera terbuka. Pintunya akan segera terbuka sepenuhnya. Fajar. Serang. Fajar. Oh, sayang sekali. Sungguh kasihan terlewat begitu saja. Brilian, benar-benar brilian. Fajar. Fajar, kau baik-baik saja? Kau belum kakak bersenang-senang? Ayo pergi. Fajar. Permainan baru saja dimulai. Apa maumu? Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Bagaimana kalau kita main permainan lain dalam mimpimu? Fajar. Bahkan jika aku mati hari ini, aku tidak akan pernah memberimu apa yang kau inginkan. Baiklah, aku orang yang sangat masuk akal. Aku tidak suka memaksa siapapun, karena kau tidak mau bermain denganku. Maka, aku akan membiarkannya bermain denganku saja. Kau, apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Jangan mendekat. Kejutan. Tidak. Apa yang kau lakukan? Tidak. Kakak. Aku akan bermain. Fajar, jangan. Yang paling kunikmati adalah menghancurkan, sedikit demi sedikit, harga diri orang sepertimu. Baiklah, katakan padaku. Bagaimana kau ingin bermain? Permainannya sederhana. Jika kau bisa mendapatkan 3 angka nak, maka hari ini, aku akan pura-pura tidak terjadi apa-apa. Bagaimana jika aku tidak bisa mendapatkannya? Hari ini, kakak-kakakku dan aku, sepertinya sedikit emosional. Jika kau tidak bisa mendapatkannya, maka biarkan dia membantu kakak-kakakku melampiaskan sedikit. Baiklah. Apapun yang kau mau, hadapi aku. NAK, ini bukan tempatmu untuk menawar. Kau menetau tidak? Cepat, Rina. Percayalah padaku. Aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu. Sekarang. APA. Kau menipuku. Aku menipu orang bodoh sepertimu. Pergi ke neraka. Lepaskan aku. Fajar. Lepaskan aku. Fajar.
Gantung dia. Berani memukulku, ya? Akan kubalas pukulanmu. Beranti. Abayang Geko Lakukan? Oh. Fajar. Ayahmu yang penjual ikan tak berguna, datang menyelamatkan. De oui. Abayang Geko Lakukan di sini? Nak, kau baik-baik saja? Siapa yang menyakitimu seperti ini? Kau penjual ikan busuk. Berani-beraninya kau bicara pada bayu seperti itu? Jaga nada bakaramo. Putramu buta, mencampuri Urizen, yang bukan tempatnya. Dan memprovokasi orang yang salah. Bajingan tua. Putramu yang memulai. Anak muda. Aku yakin putraku bukan pembuat masalah. Nak, katakan padaku. Apa yang terjadi di sini? Dia pelakunya. Dialah yang menyakiti Rina dan aku. Seperti itu. Lepaskan mereka. Lepaskan dia. Anak muda. Aku tidak peduli konflik macam apa yang kalian miliki. Aku akan membawa mereka ke rumah sakit sekarang. Untuk hal lain, kita bisa diskusikan nanti. Kau penjual ikan busuk. Kulihat kau tidak peduli padaku, kan? Apakah kubilang kau boleh pergi? Jadi, apa maumu? Kau mau pergi? Baiklah. Putramu menendangku. Tinggalkan satu jarimu di sini, lalu kau boleh pergi. Hari ini, kau akan kehilangan satu jari, lalu kau boleh pergi. Kau. Satuyari? Kurasa ko tidak sanggup. Jika kau tidak sanggup satu, kehilangan saja dua. Jika hari ini tidak cukup, tidak ada yang akan pergi. Jelas kau yang memulai perundungan, dan sekarang kau mau memotong jari ayahku? Apakah masih ada keadilan? Hidaylan? Hidaylan? Kau tahu siapa ayahku? Apa yang kukatakan adalah keadilan. Jika kau ragu lebih lama, aku akan menyuruh seseorang menghancurkan kedai ikanmu, lalu kita lihat bagaimana kau hidup kekap. Apapun yang kau mau hadapi aku, mengancam ayahku, pria macam apa kau? Ayamu Agung Vance? Kalau begitu kau, pasti Bayu Vance. Sekarang kau takut ya? Terlambat. Bawakan aku pisau. Piut dia kehilangan satu jari. Baiklah, aku beri kau 10 menit. Telepon ayahmu sekarang juga. Suruh dia datang ke sini. Kalau tidak, aku akan membereskan masalahnya untuknya. Bajingan tua. Kau kira-kira setengah mati? Bego. Bukankah dia hanya mengulur waktu? Biarkan aku melumpuhkannya dulu. Kau justru mengingatkanku. Aku akan menelepon ayahku sekarang juga. Biarkan dia tahu, orang macam apa yang menggangguku dan membuatku bekerja di tempat sialan ini. Ini hari pertama Bayu bekerja. Aku ingin tahu bagaimana kabarnya. Kuharap dia tidak membuat masalah. Sebelum Bayu pergi hari ini, kau berulang kali menasihatinya. Dia punya panutan di sana, untuk bersikap baik. Aku yakin dia akan mengingat kata-katamu. Rizky menyembunyikan identitasnya untuk melatih putranya. Dia berusaha keras. Lihat betapa stabilnya dia sekarang. Jika Bayuku bahkan 1/10 saja bijaksana seperti dia, aku akan lega. Ayah, seseorang mencoba memukulku. APA. Hari-harimu sudah dihitung, kau dan ayahmu. Keluarga Agung adalah keluarga elit di kota sungai. Bapak Agung adalah langganan daftar Forbes. Membunuhmu semudah menginjak Simit. Diam. Aku pasti buta. Untuk menyetujui Fajar menikahi wanita matre seperti Hanya orang miskin yang mengkritik orang lain sebagai wanita matre. Jauh di lubuk hati, kau hanya iri Bayu kaya. Bapak Agung akan tiba di sini dalam 5 menit. Hei, aku tidak sabar melihat mereka berlutut memohon. yang akan memohon adalah aku. Bajingan tua, kematian di depan mata, dan masih bicara besar. Aku sudah melihat orang bodoh, tapi tidak pernah ada yang lebih bodoh dari babi. Penjual ikan busuk, kau masih memprovokasiku? Hanya mematahkan jarimu, terlalu mudah. Aku harus membuatmu membayar jutaan rupiah, membuatmu kehilangan segalanya. Dan hidup seperti anjing seumur hidupmu, Beijing Gan.
Fajar. Lepaskan aku. Fajar. 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 Tidak. Antican. Fajar. Fajar. Ini 2 juta rupiah. Aku bisa membayarmu 10 atau 100 kali lipat dari itu. Tapi sekarang, aku harus membawa putraku ke rumah sakit. Jika sesuatu terjadi pada putra, aku akan membuatmu membayar darah dibayar darah. Pukul idea. Risky. Semuanya, berhenti. Ayah, kau akhirnya datang. Dialah orangnya, bajingan tua yang mencoba memukulku. Mana dia? Anak tak tahu diri. Ayah, apa yang kau lakukan? Kau memukul wajahnya seperti itu? Dia pantas mendapatkannya. Dia berani memukulku. Aku hanya mengayunkan beberapa botol. Kau beruntung. Bapak Agung, tolong tenang. Anak ini yang memulai. Bayu hanya mengajarinya. Sedikit pelajaran. Benar, Bapak Agung. Kau tidak tahu betapa banyak sampah rendahan itu. Perlu diberi pelajaran. Kalian semua, diam. Kilia. Ayah, mereka mengatakan yang sebenarnya. Mengapa kau ragu? Pergi beri mereka pelajaran. Kau banyak berlutut dan minta maaf pada Rizky sekarang juga. Kau ingin aku minta maaf pada pecundang ini? Apakah dia pantas mendapatkannya? Rizky. Aku telah gagal sebagai ayah. Hari ini, aku hanya bisa menebus dosaku dengan nyawaku. Aku hanya bisa menebus dosaku dengan nyawaku. Pertama, bawa putraku ke rumah sakit. Aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu nanti. Tidak apa-apa. Kau pergi ke rumah sakit dulu. Aku akan datang setelah selesai di sini. Ini, pakai mobilku. Bawa mereka ke rumah sakit terbaik. Kau. Dia hanya penjual ikan busuk. Kenapa kau membungkuk padanya? Jika berita ini tersebar, bagaimana dengan reputasi keluarga Agung? Reputasi? Kegagalan terbesarku sebagai Agung Fance adalah membesarkan binatang sombong dan tidak patuh seperti. Beginikah caraku biasanya mengajarimu? Yang kau lakukan hanyalah membuatku mempelajari ini dan itu. Aku beritahu kau, aku sudah muak. Aku akan memberitahu Ipi dan nenek sekarang juga dan meminta mereka membereskan ini untukku. Kau masih tidak tahu kau salah? Kau terus menyebut orang lain picik. Apa kau sadar bahwa orang tidak berguna yang mengandalkan orang tuanya untuk berlagak dan bahkan tidak punya rasa? Ormadazar pada orang. Kau adalah sampah masyarakat yang sebenarnya. Bajingan tua. Kau pikir kau siapa? Kau tidak pantas menceramahiku. Kau benar-benar tidak tahu tempatmu. Bajingan tua, aku akan menabrak. Bajingan tua, aku akan melindasmu. Verbalique. Agung. Apakah kau akan melakukannya sendiri? Atau haruskah aku? Bajingan tua. Coba saja sentuh aku. Rizky.
Kau memukuli putranya hingga babak belur dan bahkan mencoba melindasnya. Hari ini, meskipun aku harus mematahkan salah satu kaki, aku akan memastikan kau mengingat pelajaran ini. Kenapa? Aku menolak. Kau menolak? Saat kau memukuli orang dan mencoba melindas mereka, mengapa kau tidak memikirkan konsekuensinya? Hari ini, jika aku yang melakukannya, kau hanya akan kehilangan kaki. Tapi jika Rizky yang melakukannya, kau tidak akan selamat. Ayah, jangan. Aku putramu sendiri. Ayah, sekarang kau ingat bahwa aku ayahmu? Terlambat. Sebelum kita datang, berapa kali aku memberitahu untuk tidak membuat masalah, kau saja yang tidak mau mendengar. Ayah, Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh anakku. ayah, Hentikan. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh putraku. Ibu, nenek, tolong selamatkan aku. Kau berani menyentuh putra Isabella? Kau pasti sudah bosan hidup. Pukul dia sampai mati. Hentikan. Sayang, jangan memperburuk keadaan di sini. Ok, Aku yang memperburuk keadaan? Saat mereka menggap Future APA yang kau lakukan? Apa kau bahkan seorang pria? Biar ku jelaskan. Putramu yang berharga membuat putraku masuk rumah sakit. Tadi, Dia bahkan mencoba menabrakku dengan motornya. Terus kenapa kalau dia menabrakmu? Biarkan saja dia melakukannya. Kau orang rendahan. Bagaimana kalau dia menabrakmu dan kau mati? Kau berani menyentuh cucuku? Kau pasti ingin mati. NAK, sakitkah? hati ibu hancur. Marika Samuel menggangguku. Jangan khawatir, nak. Ibu akan membalas dendam untukmu. Jika kau berlutut dan menundukkan kepala pada putraku sekarang, percaya atau tidak, aku mungkin akan membiarkanmu hidup. Sayang, jangan merah. Kami akan membuatnya tunduk pada... Kakak, apa kau belum menyadarinya? Anak nakal ini adalah orang yang memulai perkelahian. Ibu, aku sungguh tidak. Aku bahkan tidak akan mendekati para penjual ikan busuk itu. Mereka terlalu kotor untukku. Ibu percaya pada... Lagi pula. Bahkan jika kau memukulnya. Bisakah putra bahkan sebanding dengan putraku? Kau tahu siapa dia? Aku tidak peduli siapa dia. Bahkan jika Tuhan sendiri datang hari ini, dia harus meminta maaf pada putraku. Adapun kau, jika kau tidak bisa melindungi putramu, maka diamlah. Ikan busuk dari kepalanya. Karena kau tidak bisa membedakan benar dan salah. Aku akan mengajarinya pelajaran yang bagus untukmu. Ibu, lihat dia. Kau, dia masih berani begitu sombong. Tidak apa-apa sayang. Ayahmu tidak berguna, tapi ibu, dia akan membela MU. Di kota sungai, tidak ada yang berani menyentuh sehelai rambut di kepala keluarga Zhang. apa qui lui arga angse baitu? Keluarga Zhangku adalah peringkat kedua grup hiburan di kota sungai. Menyingkirkan seperti menghancurkan Seeker Cement. Diam, jika bukan karena itu membersihkan kekuatan bawah tanah saat itu, pabrik kita akan tidak hanya APA lagi sekarang. Bukan hanya kau tidak tahu terima kasih, tapi kau juga mengoceh omong kosong di si Ethan yang mana ibu sampai di posisinya sepenuhnya sendiri. Tepat sekali. Begitu banyak orang tak dikenal ingin menumpang pada putriku. Sekarang setelah dia membuat nama untuk dirinya terlalu banyak. Apa kau juga berpikir begitu sekarang? Marcus, aku tahu kau selalu menjadi anjing setia Ethan. APA, kau mengembangkan perasaan padanya? Fire Kuburito. Bahkan jika Ethan kuat, dia adalah masa lalu sekarang. Dia sudah pergi bertahun-tahun. Siapa yang tahu apakah dia masih hidup atau mati? Jangan coba gunakan dia untuk mengintimidasi aku. Di kota sungai sekarang, keluarga Zhang yang berkuasa. Jadi ini adalah kekuatan yang aku lawan melawan dunia bawah. Untuk melindungi saat itu, aku menasihatimu untuk tidak melupakan asal-usulmu. Jika tidak, semakin tinggi kau berdiri. C'est Maquin qui raco à Kanjatu. Di dunia ini, uang dan kekuasaan adalah segalanya. Seorang penjual ikan busuk sepertimu, bahkan tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganku. Bagus. Sangat bagus. Kau berani memukulku? Hari ini, aku akan memberitahu harga dari memprovokasiku. Knock. Lai hari pie yang ibu bawakan untukmu. Aku janji kita akan mendapatkan kembali semua penghinaan yang kita derita dengan bunga. Apa yang kau lakukan? Apa ini? Tidak banyak. Hanya obat yang membuat orang bodoh. Kupikir kepalanya tidak jernih. Jadi mari kita singkirkan saja. Apa kau gila? Tidakkah kau tahu siapa ini? Ini sudah berakhir. Ethan menjadi serius sekarang. Ini adalah. Ini adalah obat terlarang. Ada hukum untuk negara, dan aturan untuk industri. Industri ini berulang kali melarang barang ini beredar. Apa? Apa kau mencoba menantang garis bawah seluruh industri? Apa kau pikir aku belum mengakuisisi cukup perusahaan selama bertahun-tahun? Begitu grupku menjadi satu-satunya entitas di kota sungai industri hiburan.
maka perkataan Isabella akan menjadi standar emas. Kau mengambil lebih dari yang bisa kau punya. Aku takut kau tidak akan bisa mencernanya dan mematahkan gigi. Kau. Tunggu. Tunggu. Haha, Ida APA. Menyesal sekarang dan ingin meminta belas kasihan? Terlambat. Kau berani menyentuh cucu jika aku tidak membunuhmu hari ini. Bolehkah aku punya semenit untuk membuat? Pengilan, Kau memanggil bola bancuan? Tebak siapa yang dia panggil? Penjual semangka dari pasar. Atau penggampil barang bigas untuk minta tolong? Kau tidak akan menelepon polisi kan? Hahaha. Aku hanya bertanya padamu. kau berani atau tidak? Panggil. Lanjutkan panggil. Mari kita lihat APA yang kau punya. Aku memperingatkanmu sekali lagi. Jika kau berhenti sekarang, masih ada kesempatan untuk kembali. Marcus. Kau yang tidak berguna yang selalu memihak orang luar. Aku menceraikanmu. Aku mau cerai. Bagaimana putri berakhir dengan pecundang sepertimu? Sayang, ada banyak pria di dunia ini. Mari kita carikanmu ayah baru. Baiklah. Baiklah, kalian semua ingat ini. Jangan datang memohon bantuanku nanti. Waktunya habis. Hari kematianmu telah tiba. Mafku. Tapi kaulah yang akan mati. Isabella ini buruk, seorang investor misterius, secara agresif menjual saham kita. Harga saham grup ini telah turun setengahnya dalam 1 menit. Bagaimana mungkin? Perusahaan kita bernilai miliaran rupiah. Siapa yang punya kekuatan untuk mengatur ini? Isabella, harga sahamnya anjlok lagi. APA, segera investasikan semua dana darurat kita untuk menopang pasar. Jika jatuh lagi, kalian semua sudah sia-sia. Isabella, 40 juta rupiah. Sudah diinvestasikan, tapi tidak ada efek sama sekali. Sudah anjlok. Isabella, perusahaannya bangkrut. Bulletin, Ada APA? Apa yang sebenarnya terjadi? Isabella, ini buruk. Para investor tahu perusahaan bangkrut, dan sekarang mencarimu di mana-mana. Mereka ingin penjelasan darimu. Bankrupt? Siapa yang kau ketuk, sialan? Mereka sudah menemukan lokasimu, dan mereka sudah dalam perjalanan. Juga semua aset. Atas nama Motella Dibakukan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana aku bisa balapan mobil sekarang? Aku bahkan belum mengambil mobil sport edisi terbatas baruku. Semua dana dibekukan. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku masih perlu pensiun. Isabella, cepat, pikirkan sesuatu. Oh. Siapa sebenarnya dirimu? Aku? Aku adalah siapa aku, dan aku tidak menyembunyikannya. Namaku Rizky. Teman-temanku di industri ini, mereka menghormatiku dan memanggilku Rizky. Rizky. Kau adalah pelopor legendaris industri hiburan nasional. Rizky. Rizky, maafkan aku. Seharusnya aku tidak memperlakukanmu seperti ini. Rizky, maafkan aku. Kata-kata yang baru saja kau ucapkan, aku mengembalikannya persis seperti yang kau katakan. Memohon sekarang? Sudah terlambat. Rizky, aku buta akan kehebatan. Aku tidak mengenalimu. Tolong Rizky. Kesalahanmu bukan karena tidak menghormati. Kau mengandalkan punya uang dan menginjak-injak. Martaba Oranla, que dalam lempur. Rizky, aku salah Rizky. Aku salah sebelumnya. Tolong kasahanlah. Selamatkan perusahaan ibuku. Kami tidak mau bangkrut. Musdai. Kau terlalu picik. Kami hanya bercanda. Kami tidak benar-benar melakukan apapun padamu. Kau baik-baik saja sekarang. Jadi lupakan saja, oke? Cucuku sayang, seorang pria tidak boleh. Perlu cat semula ITU. Bengkan. Nenek. HEI. Macan tutul tidak bisa mengubah bintiknya. Bu. Jangan katakan APA pun lagi. Aku tidak mengatakan hal yang salah. Sayang. Tolong aku. Bukankah kau dan Rizky teman baik? Berhenti. Bukankah kau ingin menceraikanku? Ayo kita bercerai sekarang. Tidak. Sayang, bagaimanapun juga kita adalah suami istri. Aku mohon, tolong maafkan aku. Tolong aku. Aku sudah memberi banyak kesempatan. Jika kau bersikeras mencari kehancuranmu sendiri, tidak ada yang bisa kulakukan. Ayah, apapun yang terjadi, aku tetap putra. Bagaimana bisa kau tidak membantuku? Ketika kau mengejekku berulang kali, aku tidak lagi menganggap sebagai putraku yang tidak tahu berterima kasih. Rizky. Ini salahku. Aku buruk dalam menilai karakter, dan atas disiplinku yang buruk. Apapun cara menenggani mereka hari ini, aku tidak akan punya keluhan. Baiklah. Apakah kau benar-benar akan mendorongku ke jalan buntu? Bu, ayo cari preman, dan lawan mereka. Isabella, keluar sini. Fire.
Oh, tidak. Sepertinya, kau bahkan tidak mampu lagi menyewa preman. Isabella, apa yang harus kita lakukan? Aku sangat takut. Oh, Kalian semua, apa aku membayar kalian hanya untuk jadi pajangan? Cepat lindungi Kak Pergi. Mereka semua lari. Marika Semulari. Risky. Aku. Jangan repot-repot minta maaf. Apa yang terjadi hari ini bukan salah, tapi istrimu. Dan kau tidak berada di jalur yang sama. Setelah kejadian hari ini, aku juga benar-benar melihat warna aslinya. Aku akan kembali dan menceraikannya. Bagus. Hari ini, Isabella secara terbuka memproduksi narkoba. Ini menunjukkan kekacauan di industri hiburan. Bekla, Bergy bu à Pangaturan. Besok, aku akan kembali ke grup untuk memperbaiki tren yang tidak sehat. Ya, aku akan melakukannya segera. Bagus. Aku akan pergi ke rumah sakit untuk memeriksa putraku. Masih sakit? Tidak sakit lagi. Rina. Hari ini, di gudang. Terima kasih sudah melindungiku. Perlukah kita mengatakan hal seperti itu di antara kita? Oh. Tuan Rizky. Bapak Rizky. Ayah, Aku akan mencuci buah untuk Bapak Rizky. ayah. Aku baru saja bertanya pada dokter. Dia bilang ayah perlu dirawat di rumah sakit untuk observasi beberapa hari lagi. Nanti ayah bisa pulang. Tidak ada yang serius. Maaf, ayah. Aku membuat ayah khawatir. Pekerjaan KTV ini. Apakah aku mengacaukannya? Melihat Leo Vange, si anak manja itu, sebagai contoh. Aku jelas tidak bisa memberitahu putra identitasku sekarang. Dia masih perlu lebih ditempa. Nak, kau tidak perlu Que KTV l'agit. Aku minta seseorang mencarikanmu pekerjaan baru di lokasi konstruksi. Memang agak melelahkan, tapi itu membentuk karakter. Semua kejadian hari ini terselesaikan dengan lancar. Berkat bantuan orang itu. Tidak APA ayah. Aku tidak takut kerja keras. Anak yang baik. Bapak Rizky, silakan makan buahnya. Aku tidak akan makan buahnya. Aku ada urusan lain yang harus diselesaikan. Kalian berdua lanjutkan saja. Bapak Agung, ini adalah perusahaan kami, Seri Cahaya Bintang Perhiasan Niwa. Perhiasan ini, baik dalam desain maupun pengerjaannya, memiliki potensi pasar yang besar. Saat ini, kami kekurangan 12 juta rupiah, modal awal. Bapak Agung, jika perhiasan ini diluncurkan, tingkat pengembaliannya akan cukup tinggi. Nona Maya, desainmu luar biasa. Namun, Kosmos Hiburan adalah perusahaan hiburan. Kami tidak terlibat di sektor perhiasan. Jika saya tidak salah, kau baru saja resmi mengambil alih perusahaan ini minggu lalu. Nona Maya. Meskipun Kosmos Hiburan memiliki sumber daya finansial yang kuat, TAPI. Proyek ini berisiko. Mohon dimengerti. Risiko tinggi berarti imbalan tinggi. Justru karena ini adalah awal yang baru, kami berharap untuk maju bersama investor kuat seperti Cosmos Hiburan. Jika Bapak Agung bersedia bekerja sama dengan kami, saya bersedia membuat konsesi terbesar pada persyaratan. Bapak Agung, tolong pertimbangkan kembali. Bagaimana kalau ini? Ketua kami akan berada di perusahaan besok sore. Saya akan mengatur agar Anda bertemu dengannya. Kita bisa membahasnya secara rinci nanti, oke? Perhatian grup ini terhadap detail. Fukup mange sans conséquent. Mereka bahkan punya kedai kopi. Allô, Boleh saya minta? Americano es, dan buatlah dengan cepat. Nyonya. Tolong antre di belakang. Apakah bos Anda tidak mengajari Anda apa yang harus diperhatikan dan apa yang tidak? Yang aku tahu adalah, jika kau adalah manusia, kau harus mengikuti aturan siapa cepat dia dapat. Apa maksudmu? Apakah kau memanggilku binatang? Ibu Lia, kopimu sudah siap. Bagus, tunggu saja. Halo, saya mau latte. Kau pasti baru di sini. Dengarkan saranku, hindari orang itu di masa depan. Dia berjalan di sini seolah-olah dia pemiliknya. Kau baru saja memanggilnya Ibu Lia. Eksekutif departemen mana dia? Omong kosong. Kakak iparnya adalah pemegang saham terbesar kedua di grup ini. Dia mengandalkan koneksi itu untuk berkuasa di sini. Terakhir kali, seorang kolega menggumamkan sesuatu tentangnya di belakangnya dan dipecat pada hari itu juga. Begitu. Oh, Terry Magazi. Sepertinya aku datang di waktu yang tepat. Grup ini benar-benar butuh perombakan besar. Saya Pak Kau, dari departemen mana kau berasal?
Sampurna. Aku akan mulai dengan kalian berdua, kalian parasit, dan membersihkan sarang ini. Jengga. Grup kami tidak butuh karyawan yang tidak punya wawasan. Aku akan memberi jiwa pilahan. Randy, Atau, minta maaf para Ibu Lia sekarang juga. Dan selama 3 bulan ke depan, antarkan kopi ke kantornya, setiap pagi dan bersihkan. Anggap saja aku sedang membimbingmu. Memberimu permulaan di kursus kila dunia profesional ini. Maksudmu kau ingin aku jadi pengantar kopi selama 3 bulan, ditambah tukang bersih-bersih? Ada lagi? Atau kemasi barangmu dan enyah dari perusahaan ini. Aku akan memberitahu semua perusahaan di industri kota sungai, siapapun yang berani mempekerjakan akan melawanku. Kau punya kekuatan sebesar itu? Di grup yang beranggotakan 10.000 orang ini, jika aku, Randy, mengatakan sesuatu, tidak ada yang berani bersuara. selama bertahun-tahun, banyak orang di perusahaan ini yang tidak tahu tempatnya. Tapi pada akhir, bukankah mereka semua datang memohon? Empan, kenapa hari ini? Ada lagi? Pergi, bawakan aku secangkir kopi. Bagaimana jika aku tidak? How? Bagus, bagus sekali. Tunggu saja. Hei, apa yang harus lakukan? Kau mempekerjakan orang aneh seperti ini untukku. Datang ke lantai 1 sekarang. Dan pikat yang taku. Siapa yang akan kau pikat? Siapa yang akan kau pikat? Bapak Agung, kenapa Anda di sini? Kau baru saja bilang, siapa yang akan kau pikat? Bapak Agung, Anda datang di waktu yang tepat. Orang ini melanggar peraturan perusahaan dengan serius. Saya baru saja akan memecatnya. Ya, Bapak Agung. Orang seperti ini sangat merusak nilai-nilai perusahaan. Dia harus segera dipecat. Saya akan panggil Kimen Sekere untuk mengusirnya. Pikat dia. Omong kosong. Bapak Agung, apa yang Anda lakukan? Dan kau. Biasanya aku sibuk dan tidak punya waktu untuk urusan sepele grup ini. Tapi kau benar-benar sudah keterlaluan. Agung, APA kau sudah hilang? Jangan pikir aku tidak tahu apa yang telah kau lakukan, hanya karena kau seorang pemegang saham. Kau membawa kerabatmu ke perusahaan untuk berulah? Kau tidak melakukan hal seperti itu sedikit pun selama beberapa tahun terakhir, kan? Apakah kau akan melawanku demi karyawan rendahan ini? Sebaiknya kau luruskan fakta. Halo, Ketua. Selamat datang kembali, Ketua. 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 Bukankah Ketua sudah mengasingkan diri selama lebih dari 1 dekade? Kenapa dia ada di perusahaan? Apakah jadwal Ketua perlu dilaporkan padamu? Tidak. Beraninya aku? Tidak. Menurutku kau cukup berani. Ketua, ini semua salah paham. Salah paham. Ya. Kalian berdua sebaiknya jadi aktor. Sayang sekali kalian belum melakukannya. L'agipula. Bunglon saja tidak. Secepat kalian berganti sikap. Ketua, seperti kata pepatah, kita saling mengenal melalui pertengkaran. Ini juga kita. Baiklah. Apapun yang ingin kalian katakan, katakan saja di rapat dewan. Ambil rekaman pengawas dan bawa ke ruang konferensi. Baik, Tuan. Patrick, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang perlu dikatakan? Kita hanya sedikit bicarakan. Dia itu ketua. Jika dia mempermasalahkan hal sekecil ini, apa yang akan orang lain pikirkan tentangnya? Kau benar. Lagi pula, dia berpikir seperti pekandang miskin. Bagaimana dia bisa menyalahkan orang lain? Karena tidak menghormatinya? Itulah sebabnya aku bilang, jangan khawatir. Ayo kita ke rapat dewan. Semuanya, silakan lihat. Kuartal lalu, laba bersih grup kita mencapai rekor baru. Keuntungan melebihi 200 juta rupiah. Saya sarankan, kita ambil uang ini dan membagikannya kepada semua orang. Membagikan lebih dari 200 juta rupiah? Orang tua ini cukup pandai, membuat kita terkesan. Saya setuju juga. Maksudmu apa? Rapat dewan grup perusahaan. Tentu saja hanya bisa dihadiri oleh anggota dewan. Sejauh yang aku tahu, kakak ipar Lia bukan anggota dewan, kan? Kau, apa gunanya menjelaskan sekarang? Lupakan saja, Patrick. Jika mereka tidak mengizinkanku masuk, aku akan menunggumu di luar. Proposal dividend tadi. Jika tidak ada yang keberatan, kita akan lanjut ke agenda berikutnya. Baiklah. Putar rekaman pengawas ini. Baik, Tuan. Di antara 10.000 orang ini, jika aku, Patrick, mengatakan sesuatu, tidak ada orang lain yang berani bersuara. Selama bertahun-tahun, ada orang di perusahaan yang tidak tahu tempatnya. Tapi pada akhir, bukankah mereka semua datang memohon belas kasihan? Ketua, tolong jangan salah paham. Ini, aku baru saja bertemu denganmu. Lagi pula, dengan statusmu sebagai ketua, kau tidak akan mempermasalahkan hal sekecil ini, kan? Hal kecil? Sudaka Kobertania Pada. Karyawan baru yang kau pecat. Apakah mereka menganggap ini hal kecil? Bapak-bapak dan ibu-ibu. Landassan Panjambangan Perusaan. Adala Keadilan dan Kejujuran.
Namun orang ini menyalahgunakan status pemegang sahamnya, telah bersikap sombong dan mendominasi di dalam grup. Dia bahkan membawa kerabatnya ikut serta. Saya mengusulkan agar orang ini dikeluarkan dari jajaran pemegang saham dan dividennya dibatalkan. Beraninya kau. Mari kita pilih dengan mengangkat tangan. Risky, kau mempermainkanku kan? Penjaga. Bukan aku yang mempermainkan, masyarakat inilah yang tidak bisa mentolerir dirimu. Tunggu saja. Kau akan menyesal. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Bapak-bapak dan ibu-ibu. Mulai sekarang, kita akan mendirikan saluran urusan internal di dalam grup. Saya pribadi akan menyumbang 1 juta rupiah sebagai modal awal. Grup kita harus memastikan bahwa setiap karyawan yang rajin Meneri Maraza, Orma Yanglé, Yak Mereka Dabatkan. dan imbalan yang semestinya. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Halo. Permisi, apakah kantor ketua KRS ini? Baik, terima kasih. Ketua, hari ini, perwakilan perusahaan perhiasan ingin bertemu dengan Anda. Mereka seharusnya segera tiba. Jadwalkan ulang untuk hari lain. Saya akan sibuk nanti. Baiklah. Mulai sekarang, di dalam grup, jangan panggil saya ketua. Agar tidak merusak otoritas Anda. Atau mempersulit pengelolaan perusahaan. Baiklah. Calo Begitus et Yapermisi. Permisi, Nona. saya akan mengganti perhiasan ini. Sudah berakhir. Tanpa barang pajangan ini, saya semakin kesel peluangnya untuk meyakinkan ketua agar berinvestasi pada saya. Peluang yang begitu besar, dan saya menyia-nyiakannya. Jangan khawatir, Nona muda. Tidak ada rintangan yang tidak bisa kau atas, kesulitan apapun akan berlalu. Kau harus percaya pada dirimu sendiri. Kalau begitu katakan padaku, bisakah aku mengatasinya? Saya rasa kau bisa. Terima kasih, Tuan. Sama-sama. Nona Bell, ini adalah ketua kami. Mulai sekarang, di dalam grup, jangan panggil saya ketua. Agar tidak merusak otoritas Anda. Atau mempersulit pengelolaan perusahaan. Bapak Vance, perusahaan saya sangat membutuhkan pendanaan ini dari Anda. Saya berjanji bahwa saya pasti akan mengembalikan grup ini dengan pokok dan bangga. Tapi 12 juta rupiah agak terlalu banyak. Bagaimana kalau 6 juta rupiah? Bapak Vanj. Proyek adalah desain perhiasan. Jika Grup kita berinvestasi padanya. Tidak hanya kita bisa menyediakan perhiasan untuk para seniman kita dengan biaya rendah, tetapi kita juga bisa membantu. Oh, benar. Siapa namamu? Nama saya Luna Bell. Kita juga bisa membantu mengiklankan perhiasan Nona Bell. Bukankah ini situasi yang saling menguntungkan? Bagaimana menurutmu? Saya mengerti. Apakah Rizky mencoba memberi saya petunjuk? Ini adalah ketua K. Berkat pengingat asisten. Benar sekali. Tiba-tiba saya menyadari nilai proyek Anda. Ya, Bapak Vance, jika kita bekerja sama, para seniman perusahaan Anda akan menjadi papan iklan berjalankan dan grup perhiasan kami juga bisa membawa pendapatan bagi Anda. Memang. Kalau begitu saya akan berinvestasi 60 juta rupiah pada Anda. Apakah 60 juta rupiah cukup? Ya. Terima kasih, Bapak Vance. Kau seharusnya berterima kasih padanya dengan benar. Oh, saya Iri Rizenlane. Saya permisi dulu. Kalian berdua bisa mengobrol. Rizky, saya hanya bisa membantumu sebanyak ini. Bapak Vance, hati-hati. Terima kasih, dermawan saya akan mentraktir Anda makan malam. Kedengarannya bagus. Pak, pelan-pelan. Sakit sekali. Dans ce bantard lagi selesai. Maut sudah di depan pintu. Masih mikirin seks di mobil? Baiklah, aku kabulkan permintaan. Aku pastikan kau mati sebagai playboy. Berapa lama lagi Jerry Canter sebagai ini? Membuat kita kehilangan segalanya. Sementara dia menikmati hidupnya. Aku tidak sabar melihatnya mati. Kenapa terburu-buru? Campus remnya sedikit lepas. Dan ada turunan curam di depan. Seberapa dekat dia dengan kematian? Lia, ayo kita urus anaknya dulu. Orang-orang Panther sudah siap. Baiklah, kalian berdua pergi. Aku akan awasi keadaan di sini. Oke, ayo. Bagaimana perasaanmu? Sudah merasa lebih baik, kan? Benar-benar tidak sakit lagi. Pak, Anda tahu pengobatan tulang? Hanya trik kecil. Pastille à part. Ayo makan. Pakai sabuk pengaman. Jadi, ada yang ingin kau makan? Bagaimana kalau masakan Prancis? Awas. Maya, Aïe Greco, Pelan-Plan. Maya, Maya, kau baik-baik saja?
Kau masih hidup? Untung aku berhari-hari. Randy. Jadi mobil ini, Koyang Melakukanya. Quand? Ketua yang terhormat, ketika kau memutus mata pencaharian orang, tidakkah kau pikir bahkan kelinci yang terpojok pun akan menggigit? kau yang melanggar peraturan perusahaan duluan. Aku hanya mengikuti prosedur. Apayang Kolakukan? Apayang Kolakukan? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Dengar, Randy, apa yang kau lakukan bisa membuatmu masuk penjara. Jangan khawatir. Nanti kalau tempat ini meledak, siapa yang akan mengingatnya? Berhenti. Bukankah uang yang kau inginkan? Aku punya 60 juta rupiah di rekeningku. Itu cukup untuk sisa hidupmu. Biarkan kami pergi saja. Dan aku akan pura-pura. Tidak ada yang pernah terjadi. 60 juta rupiah? Lumayan juga. Sayang sekali, Nona cantik. Sel era Brockmew. Kau memilih orang yang salah. Randy, dengarkan. Pierre Candiabergi. Aku akan berikan semua sahamku di perusahaan ini. Aku akan memberikannya padamu. Bagaimana? Maaf, aku mau uang dan gadis itu. Randy. Semuanya, mundur. Jangan sampai kena baku tembak. Ingat ini di kehidupanmu selanjutnya. Kau harus hidup untuk menghabiskan uang. Randy, aku bilang pada polisi akan menyelidiki ini sampai tuntas. Dengan begitu banyak orang di sini, pasti ada yang akan mengkhianatimu. Lihat, Jika Pierre Kankani Bergi Sekeran. belum terlambat. Mereka siniwa, orang-orang Panther dari distrik utara. Mereka preman-jalanan. Aturan lebih berarti bagi mereka daripada uang. Jadi jangan pernah berpikir untuk menggunakan mereka untuk mengancamku. Quechua, Selamat Jalan. 9 8 7 Kau benar-benar beruntung masih hidup, tapi hari ini kau harus mati. Tangkap dia. Siapa di sana? Tahan dia. Sayang, maaf, sayang, aku terlambat. Hayden King, kita sudah putus. Jadi, ini mantan pacar Maya. Semua itu sudah berlalu. Mari kita mulai lagi. Sekarang aku bernilai puluhan miliar rupiah. Saat aku dengar perusahaanmu punya masalah keuangan, aku langsung datang. Tidak perlu. Aku punya cukup uang. Lepaskan aku. Hei. Aku akan balas dendam untukmu dulu. Tapi kau harus memaafkanku. Dasar brengsek. Ini Siniwa, orang-orang Panther dari distrik utara. Kau benar-benar mau berurusan dengan mereka? Siapa peduli Panther atau harimau? Rizky, putramu ada di tangan Suruja Parenti. HEI, Kawan, UM. Putraku mungkin bersamanya. Jadi, bisakah kau membiarkanku membawa orang ini? Siapa saudaramu? Aku di sini untuk membantu Maya membalas dendam. Hayden King. Baiklah, baiklah. APA Punkatamu. Rizky, bawa dia kembali dulu dan interogasi dia. Ok. Terima kasih. Ayo, Rizky, ingat untuk menghubungiku jika terjadi sesuatu. tidak mungkin, Maya. Bahkan jika kau ingin membuatku marah, kau tidak akan memilih pria tua, kan? Diam, aku pergi. Jangan ikuti aku. Tidak. Halo? Putraku diculik oleh Randy dan anak buahnya. Mereka membawanya ke kasino bawah tanah di distrik utara. APA. Segera bawa anak buahmu ke sana. Kita bertemu di sana. Baik, Tuan. Mereka tidak menjawab. Sebaiknya kau berdoa agar putraku baik-baik saja. Mahjong, satu warna. Panther. Panther, lihat. Dua orang yang kita culik itu, mereka hanya duduk di sana. Kenapa kita tidak? Kenapa terburu-buru? Ini kesenangan yang kita, carry dengan susah payah. Bukankah seharusnya kita menikmatinya dengan benar? Lajukila. Sebelum kita membunuh mereka, bukankah kalian berdua harus meluapkan amarahmu? Panther selalu tahu cara mengatur segalanya. Dewey. Di mana ini? Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Apa yang ingin kulakukan?
Kau menghancurkanku begitu parah. Dan ayahmu menyakiti sahabatku. Karena kalian ayah dan anak sangat suka mempermainkan orang, maka pergilah ke neraka. Itu memuaskan. Jadi bagaimana jika dia ketua perusahaan? Dia tetap hanya punya satu nyawa. Ayahmu memutus mata pencaharian kami. Hari ini, aku akan memusnahkan kalau argumen Reed. Quechua, apa yang kau bicarakan? Omong kosong apa yang kau ucapkan? Panther, lihat. Dia masih pura-pura bodoh. Gadis Kessel, pria yang kau pilih. Tidak baik. Ada pepatah lama, orang bijak tundak pada kiden. Mengapa kau tidak? Segera berpindah ke sisi baik? Kalian para preman. Kalian berandalan. Lepaskan kap. Wow, Rina, gadis berpenampilan begitu polos. Mengapa mulutmu begitu kotor? Apa maumu? Apa maumu? NAK. Kau telah meninggang wanitaku. Selalu ada harga yang harus dibayar. Tapi aku tidak suka berkelahi dan membunuh. Aku suka bermain kartu, bermain macam. Bagaimana kalau begini? Kau main beberapa ronde dengan jika kau menang, aku akan membiarkan kalian berdua pergi. Katakan padaku, bagaimana kau ingin bermain? Kau! Hey! Mundur! Nah, aku selalu menepati janjiku, jangan khawatir. Jika kau menang satu ronde saja, hanya satu, aku akan membiarkan kalian berdua pergi. Untuk mereka tidak akan punya keberatan. Baiklah, dengarkan Panther. Jika kau menang, kami akan menyelamatkan nyawamu. Bagaimana jika aku kalah? Jika kau kalah, ITU lebih murah. Kau kalah satu ronde. Gadis MU melepas sepotong pakaian. Bersikap baiklah, kalau tidak, wajah cantiknya tidak akan secantik lagi. Jika aku menang, kau harus membiarkan mereka bertepati janjimu. Naga hijau. Kak Panther, aku tidak berani mengambilnya. 10.000. Ha! Naga merah. Menang dari ubin pengganti kom. Panther luar biasa. Lepaskan. Jangan sentuh aku. Rina. Ayo, lanjutkan. Oh, ini lagi. Keki panjang. Naga merah. Menunggu satu ubi. Ayo, lepas lagi satu potong. Rina, hentikan, kalian semua. Ayo, lepas lagi satu potong. Jangan sentuh aku. Rina, hentikan, kalian semua. Rina. Nasib buruk itu sementara, mungkin kau akan menang ronde berikutnya. Lihat gadis MU, dia menggigil kedinginan, menangkan saja satu ronde. Ada yang salah. Kau curang. Sudah kubilang, kau perlu lebih melatih kemampuan. Kau mempermainkanku, aku tidak bermain lagi. Fajar, apa kau benar-benar berpikir kami bermain denganmu? Jika bukan karenamu, aku akan hidup enak bersama Leo. Mengapa aku harus di sini? Kau. Ayahmu sudah meninggal. Apa kau masih berpikir kami akan membiarkanmu pergi? Apa katamu? Apa yang terjadi pada ayahku? Biarkan Komat mengetahui kebenarannya. Ayahmu meninggal dalam kecelakaan mobil setengah jam yang lalu. Mobilnya meledak. Dia mungkin sudah jadi abu sekarang. Kalian pembunuh. Karena kau tidak suka bermain kartu. Mari kita hajar saja kau. Ayo. Lepaskan aku. NAK. Case ini. Apa kau tidak ingin pergi? Aku akan memberimu kesempatan. Kakimu milikmu sendiri. Jika kau mampu, berjalanlah keluar dari ring ini.
Hentikan kalian semua. Kalian berisik sekali. Jangan khawatir, kami akan urus yang di panggung dulu. Lalu kami akan urus kau. Ya. Begitu saja, copot giginya dengan pukulan berikutnya. Siapa yang salah kau punya selera buruk seperti ini? Jatuh cinta pada pecundang seperti Fajar? Buka matamu lebar-lebar dan lihat. Bagaimana dia? Typically, sampai mati. Fajar, hari ini adalah hari kiamatmu. Balas dendam terasa nikmat. Pergilah ke neraka, dan bertobatlah. Nah, kau pandai menghindar. Mari kita lihat berapa banyak lagi pikir yang bisa kulit halusmu terima. Sampah tak berguna. Kalian semua, hajar dia. Hentikan, kalian semua. Jangan ada yang bergerak. Randy, Lepaskan mereka sekarang. Kalau tidak, Lia, selamatkan aku. Lia. Panther, aku tidak pernah mengurangi sepeser pun dari kau tidak bisa meninggalkanku. Sayang, bagaimana kau ingin menangani ini? Panther, aku akan bayar 2 kali lipat, selamatkan aku. Dewi, cepat selamatkan Randy. Bajingan tua, kau ingin menyelamatkannya? Baiklah, tapi dari mereka berdua, kau hanya bisa memilih satu. Oh benar, 1 untuk 1. Aku ingin melihat. Apakah kau selamatkan putramu atau pacar? Putremer. Orang-orang Markus seharusnya segera tiba. Aku perlu membeli waktu. Ayah, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Apa yang kalian berdua lakukan? Apa ini ruang tamumu? Mengapa kalian mengobrol? Tolong selamatkan aku. Hailey, sekarang. Ayah, biarkan Rina pergi dulu. Nah, cepat pergi. Orang tua, APA kau sudah gila? Kau berani menantang kami sendirian? Ayo. Akulah, tidak bermain lagi. Seperti kata pepatah, kau ambil uangnya, kau lakukan pekerjaannya. Mereka bertiga. Bunuh mereka satu persatu, jangan sisakan seorang pun hidup. Rizky, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Nah, kau baik-baik saja? Ayah, aku baik-baik saja. Apa kau buta? Kau berani menyentuh Quechua Cosmos Entertainment? Quechua, apa itu ketua? Tempat ini kacau balau. Kami hanya mengenali uang, bukan orang. Cosmos Entertainment begitu kuat, tapi mereka tidak pernah membayar uang perlindungan di sini. Siapa yang menjalankan distrik utara ini? Wisnu di politik, Kevin di bisnis, Dan Azure menjendalakan dunia bawah. Kandidat pemimpin tertinggi negara adalah sebagai berikut. Silakan berikan suara Anda. Tahun ini, produk AI perusahaan menghasilkan keuntungan lebih dari $2 miliar, terutama karena pemahaman mendalam perusahaan kami tentang pengguna. Lebih cepat. Yang terakhir, menyelesaikan halang rintang. Mendapat 50 set tambahan malam ini. Hello, boss. Kau punya 3 menit untuk sampai ke kasino bawah tanah di distrik utara. Jadwalkan ulang wawancara. Tunda rapat. Batalkan pelatihan pesawat cadangan. Terbang ke distrik utara sekarang. Kau pikir satu panggilan telepon bisa memanggil mereka bertiga? Kau pikir aku Panther mudah takut? Jadi Rizky, kau bisa menyombongkan diri juga ya? Kau pikir kosmos hiburanmu itu kuat? Tapi dibandingkan dengan mereka bertiga, bahkan tidak selevel. Wisnu adalah kepala dari 4 keluarga besar, memegang kekuasaan besar dalam politik internasional. Kevin berada di puncak daftar orang terkaya dunia, menjendalakan Uratnadi Economy Global. Azure, tentara bayaran elitnya, dikenal semua orang. Bagaimana mungkin kau menjual mereka? Tepat sekali. Lihat. Aku, Panther, bukan orang yang bisa dipermainkan. Lepaskan aku. Dan kita masih bisa berteman. Mulai sekarang, kita tidak akan saling mengganggu. 1 menit tersisa. Tunggu saja. Apa kau benar-benar menjual mereka? Tidak mungkin. Di distrik utara, tidak ada seorang pun yang mengenal mereka bertiga. Aku tidak percaya. Pas, kita terlambat. Ampuni Miyawaki. Lihat. Apakah ini distrik utara di bawah kekuasaanmu? Rizky. Mari kita selesaikan masalahnya dulu.
Semuanya, berdiri. Menjalankan kasino, dan mengacaukan bosku, ya? Azure, biar ku jelaskan. Azure, jika aku bilang kita hanya main-main, apa kau akan percaya padaku? Tolong. Aku tahu aku salah. Lepaskan aku. Aku tidak mau mati. Aku tahu aku salah. Dia, semua karena dia. Dia memanfaatkanku. Itu semua idenya. Dan kukira kau sahabatku. Jika kau tidak mendorongku, apa aku punya nyali melakukan ini? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Itu semua idenya. Sungguh bukan salahku. Semuanya idenya. Mulut kotormu akan kucabik. Lepaskan aku. Aduh. L'America, s'aligne ça. Fajar. Selamatkan aku. Bukankah kau ingin menikahiku? Aku tunanganmu. Kirim orang-orang ini ke kamp pelatihan di luar negeri untuk bersinar dan berkontribusi. Tidak. Selamatkan aku. Aku tahu aku salah. Jangan lepaskan. Pals, kau secara tegas melarang keberadaan kasino bawah tanah. Itu karena kurangnya pengawasanku. Aku pantas dihukum. Bos, aku juga salah. Aku telah mengelola kekuatan bawah tanah selama bertahun-tahun. Namun aku melewatkan sarang kriminal sebesar ini. Ini adalah kesalahan besar di pihakku. Bos, aku juga salah. Seharusnya aku tidak hanya fokus mencari uang. Dulu, aku membawa kalian semua keluar dari panti asuhan. Sekarang, melihat kalian semua berhasil. Dan mencapai titik ini hari ini. Aku tahu. Itu tidak mudah bagi kalian semua. Nama. Dengan kekuatan besar, datang tanggung jawab besar. Mulai sekarang, aku tidak ingin hal-hal seperti itu terjadi lagi. Ya, Pals. Agung, tugaskan beberapa pengawal untuk masing-masing dari mereka. Dan untuk Maya, cari orang-orang yang dapat diandalkan. Untuk memastikan tidak ada yang salah. Jemengerti. Aku akan memilih mereka secara pribadi. Pals, ini pasti keponakan kita, Fajar. Dia memang tampan dan berbakat. Nak, datanglah bertemu ketiga pamanmu. Halo, paman-paman, kita semua keluarga, tidak perlu terlalu formal. Kami datang terburu-buru kali ini. Aku tidak membawakanmu hadiah selamat datang. Lain kali, aku akan memberimu pedang koleksiku. Baiklah, kalian semua bekerja keras hari ini. Urusini. Kami pergi dulu. Mari kita bertemu kapan-kapan. Hati-hati, bos. Ayah, apakah kau benar-benar pendiri Kosmos Hiburan? Dia benar-benar. Rina, kibat aku sekarang. Aduh. Aku tidak bermimpi, Rina. Oh, lihat diri. Nak. Ibumu mengalami komplikasi saat melahirkan. Dan meninggal setelah kau lahir. Alasan aku merahasiakannya adalah karena aku takut kau akan menjadi tidak stabil setelah menjadi anak manja, seperti Bayu. Ayah, aku mengerti. Aku tahu kau melakukannya demi kebaikanku. Agu Kotau. Semuanya, turunlah. Ayah, ini. Bapak Rizky, ini Arla. Akta properti untuk Sky One Mansion. Ini kunci Rolls-Royce MU. Ini kartu hitam VIP untuk semua bisnis grup. Nak. Semua hal ini sekarang milikmu. Tapi kau harus ingat. Jangan sampai terbawa suasana. Tetaplah membumi dalam hidup dan kerja. Jean Gambiercan à Timu Beruba. Ayah, jangan khawatir. Aku ingat Samuel Haljaran yang kau ajarkan padaku selama ini. Aku janji, tidak akan mengacaukan semuanya. Rina. Kau telah melalui begitu banyak ketakutan dan kekhawatiran beberapa waktu terakhir ini bersama putraku. Aku. Merasa tidak enak karenanya. Terimalah ini. Gunakan untuk transportasi. Tidak, Bapak Rizky, aku tidak bisa. Kau harus menerimanya. Rina, ayahku memberikannya pada ambil saja. Terima kasih, Bapak Rizky. Haha, kau dan Fajar cocok sekali. Ketika kalian berdua memutuskan untuk menikah, aku akan menyiapkan lebih banyak hadiah pernikahan yang layak untukmu. Kalian berdua saling mengenal lebih baik. Aku ada urusan lain. Aku pergi dulu. Maya, Apa yang kau lakukan di sini? Maya,
Tolong beri aku kesempatan lagi ya. Mari kita mulai lagi. Katakan ya. Katakan ya. Apa yang kau lakukan? Kita sudah sangat jelas. Saat kita putus, kita selesai. Oh Maya, aku hanya membuat kesalahan yang semua pria akan buat. Mengapa kau begitu kejam? Kau. Aku tidak akan bicara padamu lagi. Jangan ikuti aku. Lepaskan aku. Ada banyak orang di sini. Aku peringatkan kau. Jangan macam-macam. Baiklah, baiklah. Minumlah segelas anggur ini. Dan aku janji, aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku sudah minum anggurnya. Kuharap aku tidak pernah melihatmu lagi. Halo, bisa tunjukkan yang ini? Tentu. Pak, cincin ini adalah barang baru di toko kami. Ini sangat populer. Di kalangan wanita muda, Anda berencana memberikannya kepada siapa? Orang yang akan saya beri ini juga seorang desainer perhiasan. Saya lihat dulu. Untuk saya simpan saat melamar dia nanti. Begitu, Anda sangat perhatian. Wanita itu pasti sangat bahagia. Halo? Rizky, gawat, Nona Maya dalam bahaya. Saya segera ke sana. Surya, bajingan. Untuk apa kau berpura-pura? Dulu saat kita bersama, kau bahkan tidak membiarkanku menyentuhmu. Kau bertingkah seperti orang suci. Yang lepas dariku, aku semakin terobsesi. Jangan mendekat, tolong. Kau boleh berteriak, semakin kau berteriak, semakin aku bersemangat. Kau tidak tahu malu. Aku pasti akan menyimpan setiap detail. Momen intim kita. Aku akan mati sebelum membiarkanmu berhasil. Jangan khawatir, aku akan memastikan kau menikmati setiap detiknya. Veranti. Rizky, tolong aku. Maya. Jean Gantakut. Maya. Aku di sini. Kau masih bisa berjalan? Bawa aku pergi sekarang. Baiklah. Kau. Berani-beraninya kau datang ke hotel ini dan merebut wanita saya? Kau tahu siapa saya? Kau tahu siapa saya sebenarnya? Rizky, bawa aku pergi. Maya, jika kau berani pergi, besok aku akan membuat perusahaanmu bangkrut. Jangan berani-beraninya. Surya, meskipun kau mengancamku dengan perusahaanku, aku tidak akan pernah tunduk pada orang sepertimu. Jangan khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa. Aku di sini. Jadi kau Surya, kan? Tunggu saja. Carry tahu, siapa pecundang di sebelah Maya itu? Aku akan membunuhnya. Juga, luncurkan serangan penuh ke perusahaan Maya sekarang. Aku akan memastikan kau datang memohon padaku. Di mana kunci rumahmu? Aku merasa sangat tidak enak badan. Baiklah, aku tahu. Aku tahu. Aigreco. Pelan-pelan. Ayo, ayo, Pulang. ayo pergi. Aku merasa tidak enak badan. Aku merasa tidak enak badan. Kau merasa tidak enak badan? Baiklah, aku akan mengambilkanmu obat. Minumlah obatmu. Rizky, apakah kau tidak bisa melakukannya? Kau tidak berpikir jernih sekarang. Aku tidak bisa memanfaatkanmu. Memanfaatkanku? Rizky, aku sangat sadar. Aku menyukaimu. Aku benar-benar merasa sangat buruk. Rizky, ayo kita mandi. Baunya enak sekali. Kau sudah bangun. Kemarila. Kau baik-baik saja? Tidak juga. Malam yang menegangkan tadi, kira hampir celaka. Kalau begitu aku akan menjaga kecepatanku mulai sekarang. Pak, Anda bilang Anda membantu saya mengamankan investasi dari kosmos hiburan, dan Anda menyelamatkan saya tadi malam. Anda juga sangat pandai dalam
Anda juga sangat pandai memasak. Rizky, berapa banyak lagi kejutan yang Anda miliki yang tidak saya ketahui? Tebak saja. Katakan saja. Ini Surya. Dia menggunakan modal besar untuk mulai menyerang perusahaan saya. Sekarang harga saham perusahaan telah anjlok 30%. Jika ini terus berlanjut, dalam waktu kurang dari 3 hari, perusahaan saya akan bangkrut. Tidak apa-apa. Katakan padaku, apa sebenarnya? Latar belakang Surya? Dia hanyalah anak manja biasa. Ayahnya meninggal mendadak beberapa waktu lalu dan dia baru saja mengambil alih grup. Sekarang, perusahaannya masuk peringkat 500 perusahaan teratas. Dia punya banyak uang di rekeningnya. Sekarang aku benar-benar tamat. Tidak apa-apa. Kau akan lebih kaya darinya. Rizky, di saat seperti ini, tolong jangan coba menghiburku lagi. Singgu. Besok adalah rapat tahunan Kosmos Hiburan. Jadi, kau akan ikut denganku. Semuanya akan terselesaikan besok. Percayalah padaku. Sudah waktunya. Di rapat tahunan besok, Aku akan memberitahu Maya. identitas asli. Dan aku akan memberitahu semua orang bahwa kau adalah wanita pilihan. Cosmos Hiburan? Menghinka. Dia akan memperkenalkanku pada ketua misterius itu. Terima kasih, Rizky. Pak, ini hanya rapat tahunan perusahaan. Apakah benar-benar perlu membeli pakaian khusus untuk itu? Ya, memang. Dengarkan saja aku. Dengarkan aku. Jadi, apakah ada imbalannya? Oh, Maya, kau sedang dalam suasana hati yang baik. Perusahaanmu akan bangkrut, namun kau masih punya waktu luang untuk berbelanja, Nona Maya. Kau. Aku sudah meminta seseorang menyelidiki latar belakangmu kemari. Dia tidak lebih dari seorang asisten presiden di Cosmos Hiburan, seorang pecundang miskin. Kau bersamanya, apa kau tidak takut tertular bau kemiskinannya? Apa yang dia lakukan bukan urusanmu. Dia 100 kali lebih baik daripada orang tidak sopan sepertimu. Dia lebih baik dariku? Kau mungkin hanya menghasilkan beberapa ribu rupiah sebulan. Jam tanganku ini, harganya 240 ribu rupiah. Aku baru saja membelinya. Jika kau bisa, pergi sekarang juga, dan urus saja urusanmu sendiri. Ini 240 ribu rupiah. Semua ini milikmu. Surya, apa lagi yang bisa kau lakukan selain mempermalukan orang dengan uang? Bagaimana ini menggina? Begitu banyak orang ingin menjilatku. Bak, jam tangan ini, sebaiknya kau simpan saja untuk dirimu sendiri. Saat kau tidak ada kerjaan, pakailah lebih sering. Aku akan mengingatkanmu satu hal dengan baik. Kau tidak akan memakainya lebih lama lagi. Apa maksudmu? Surya, ada penjaga keamanan di mana-mana di sini. Apa kau mau jadi berita? Maksudku adalah, kau akan bangkrut. Pak Chua, apakah kau mengutukku? Tidak tahukah kau bahwa ketua Kosmos Hiburan dan aku adalah sahabat karib? Tidak percaya kau bahwa hanya dengan satu panggilan telepon aku bisa membuatmu kemasi barangmu dan pergi? Aku tidak percaya. Baiklah, kau yang minta ini. Untungnya, ayahku menyimpan kartu nama edisi terbatas ini. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kau bersedia, berteriak 3 kali. Tuan, aku salah. Aku seharusnya tidak mencuri wanita Anda. Dan lalu berlutut, dan menundukkan kepala ke tanah 3 kali. Aku akan melepaskanmu dari masalah, oke? Surya, apakah kau manusia? Kau ingin aku melepaskannya dari masalah? Baiklah, selama kau menjanjikan padaku. Baiklah. Setelah aku membuat panggilan ini, kau bahkan tidak akan punya kesempatan untuk memohon belas kasihan. Baiklah, kau tantang aku. Ketua sibuk dengan jutaan hal, dan tidak punya waktu menjawab telepon. Tapi ingat ini belum berakhir. Tuan. Besok adalah, Gala tahunan Cosmos Hiburan. bukankah kau baru saja bilang, kau dekat dengan ketua? Aku harap besok, di depan ketua, kau akan memecat aku. Ada apa? Bukankah tuan ini menerima undangan gala tahunan? Bagaimana mungkin? Aku sudah menerima undangan. Tunggu saja, aku pasti akan ada di sana besok. Mari kita lihat berapa lama kau bisa tetap sombong. Bagus, menanti kedatanganmu yang agung. Baiklah, tertawalah sesukamu. Selama kau masih bisa, mari kita lihat apakah besok, saat kau kemasi barangmu dan pergi, kau masih akan begitu angkuh. Surya, hal paling sial yang pernah kulakukan dalam hidupku adalah bertemu dengan Rizky. Jika dia benar-benar memecat besok, aku akan membantumu mencari jalan keluar. Jangan khawatir.
Kau bahkan tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri dan kau mencoba membantunya? Perusahaanmu tidak akan bertahan melewati besok malam. Namun, jika kau ikut denganku sekarang, mungkin aku bisa menghentikan ini segera. Surya, bahkan jika kau mengancamku dengan perusahaanku, aku tidak akan pernah menyerah. Bagus, sangat bagus. Wanita yang si tanpa goya. Lebih seru untuk diganggu. Besok malam, aku akan menunggumu di suite penthouse. Kiliar. Ini kesempatan terakhirmu. Benar-benar gila. Maya, Jean-Gamp et Dulican sans pas tout. Via Tidak Panta. Setelah besok, semuanya akan baik-baik saja. Percayalah padaku. Baiklah, kau harap kau benar, Tuan. Gaun-gaun di sana bagus. Ayo kita lihat. Halo, Risky. ada seseorang bernama Surya. Pergi periksa apakah dia akan menghadiri gala tahunan perusahaan besok. Aku tahu, dia adalah ketua baru yang diangkat, Grup Jubilee. Grup mereka telah mendaftar bertahun-tahun, ingin menghadiri gala tahunan setiap tahun. Tetapi kualifikasi mereka tidak cukup, jadi aku selalu menolak mereka. Baiklah, tahun ini, buatlah pengecualian. Kau antar sendiri undangan gala tahunan kepadanya. Aku punya pertunjukan yang menarik yang ingin dia lihat. Oh, benar. Aku punya beberapa pengaturan khusus dari pihakku. Aku akan mengirimkannya lewat pesan nanti. Baiklah. Risky, Tetong bantu aku. Datang. Harus pergi. Bisakah kau resletingkan bajuku? Baiklah. Risky, bagaimana penampilanku dengan ini? Terlihat bagus. Tapi terlalu mencolok. Tunggu sebentar. Coba dua ini. Ini hanya gala tahunan. Apakah kita benar-benar perlu mempersiapkan begitu banyak? Coba saja. Baiklah. Kau terlihat sangat tampan hari ini. Rasanya agak aneh memakai ini sesekali. Ayah, Nak, Rina, Halo, Bapak Reed. Agung, bisakah kau kemari juga? baiklah. Nak, ini. 10% saham grup. Hari ini, aku meminta Bapak Agung menjadi Aku secara resmi mentransfer saham ini kepadamu hari ini. Ayah, jangan khawatir. Aku pasti tidak akan mengecewakan atau ekspektasi. Mulai hari ini, kalian berdua akan mengikuti Bapak Agung di grup dan belajar dengan baik. Tumbuh bersama dan ambil alih perusahaan segera. Halo, Bapak Agung. Kami akan mengandalkan Anda mulai sekarang. Anakku yang tidak berguna telah menyebabkan Anda banyak masalah. Sebagai seorang ayah, aku berhutang permintaan maaf padamu. Bapak Agung, semuanya sudah berlalu sekarang. Jangan dimasakin ke hari. Agung, mulai hari ini, kau adalah mentor mereka. Bersikap tegaslah saat kau perlu. Jangan berlemah lembut pada mereka, atau beri mereka perlakuan khusus atas nama. Baiklah, besok jam 9 pagi, laporkan diri ke perusahaan. Aku akan memperkenalkanmu pada struktur keseluruhan perusahaan. Baiklah. Lalu aku akan membawa bertemu beberapa mitra. Ayo. Tuan, setelan ini terlihat sangat tampan hari ini. Antikong, ada begitu banyak orang di sini. Baiklah, ngomong-ngomong, Risky, orang yang kau bilang akan kutemui hari ini, siapa dia? Bisakah dia benar-benar menyelamatkan Parisa Hangkyo? Sebentar lagi, kau akan tak. Ada apa ini? Sangat misterius. Ai Greco. Minum selamat tinggal. Dasar pikandembal. Hari ini, aku pastikan Bapak Agung menggesermu. Baiklah, aku akan menunggu. Hayden King, Bapak Agung juga salah satu investor saya. Aku mengenalnya. Dia pasti tidak akan percaya. Omong kosongnya. Apa kau tidak tahu bahwa Bapak Agung secara pribadi mengantarkan undangan kemari ke tanganku? Ini menunjukkan betapa dia menghargai kerjasama antara kedua keluarga kita. Apa kau pikir jika aku memintanya memecat seorang asisten kecil di bawahnya, dia tidak akan memberi kuasa format ini? Aku akan mengantarmu pergi lebih awal. Selamat jalan. Cuci mulut kotormu itu. Sayalan, Maya. Tadinya aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Sekarang, aku pasti akan membuatmu bangkrut. Bapak Agung. Bapak Agung,
Akhirnya kita bertemu. Sungguh suatu kehormatan. Bapak Agung. Oh, Bapak Grup Jubilee kami selalu ingin bekerja sama dengan perusahaan Anda yang terhormat. Hei, ada proyek yang sangat bagus baru-baru ini. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik. Ahaha, ini adalah rapat tahunan grup kami. Senyuannya, harap santai. Jika ada urusan pekerjaan, mari kita jadwalkan waktu untuk membahasnya secara rinci. Ya, Anda benar, haha. Hei, apa yang kalian baru saja bicarakan? Ahaha, Bapak Agung. Ada sesuatu yang saya tidak tahu apakah harus saya katakan. Cosmos Entertainment adalah pemimpin industri, tokoh terkemuka. Tapi asisten Anda di sini sepertinya tidak terlalu profesional. Dia telah membantah tamu di rapat tahunan. Jika ini tersebar, itu tidak akan baik untuk perusahaan Anda, reputasinya, bukan? Oh, benarkah? Apakah itu benar? Bapak Agung, jangan dengarkan omong kosongnya. Oh, Bapak Saya, King, juga ketua grup Jubilee. Saya adalah tokoh yang dihormati di industri ini. Bagaimana mungkin saya memfitnah seorang asisten kecil di bawah Anda tanpa alasan sama sekali? Oh, Tuan King, jika terserah Anda, bagaimana Anda akan menangani situasi seperti itu dengan lebih tepat? Seseorang yang tidak punya sopan santun dan mencoreng reputasi perusahaan adalah ancaman untuk dipertahankan. Mereka harus dipecat dan mereka juga harus mengganti rugi perusahaan atas kerusakan reputasi. Ini tidak akan selesai tanpa 100 atau 200 ribu rupiah. Melakukan kesalahan sekecil itu, dan kau ingin memecat mereka, serta membuat mereka membayar sekitar 150 ribu rupiah? Bukankah itu terlalu kejam? Oh, bagaimana bisa berhasil jika kau tidak kejam? Pasar modal berkembang pesat karena persaingan yang ketat. Tuan Surya, maafkan aku. Aku tidak bisa mengurusnya. Kau tidak bisa mengurusnya? Bapak Agung, kau bercanda? Dia hanya asisten kecil. Kau direktur eksekutif grup. Memecatnya hanya butuh satu kata darimu. Pyukin. Bapak Agung, kau juga salah satu investor saya. Kau perkaya padaku. Aku bersumpah demi kehormatanku bahwa semua ini hari ini adalah omong kosong Surya. Tolong jangan pekat. Oh, Bapak Agung. Aku tahu. Kau adalah pria yang setia. Kau pasti melakukan ini demi Maya. Itulah sebabnya kau tidak ingin memecatnya. Jujur saja, jika kau telah berinvestasi di perusahaan Nona Maya, aku menyarankanmu untuk menarik investasimu sekarang. Perusahaannya akan bangkrut. Jangan sampai kau ikut terseret bersamanya. Tuan Surya, kau tidak tahu tempatmu untuk memberitahuku bagaimana melakukan pekerjaanku. Ya. Beraninya aku memberitahumu apa yang harus dilakukan. Aku juga memikirkan muda. Cosmos Hiburan, domba hitam seperti ini. Jika tetap di perusahaan, siapa yang berani bekerja sama dengan Cosmos Hiburan di masa depan? Apakah Anda yakin saya hanya asisten kecil itu? APA lagi. Apakah Anda masih berpikir Anda adalah ketua Cosmos Entertainment? Hadirin sekalian, harap tenang. Sekarang, rapat tahunan Cosmos Entertainment secara resmi. Pertama, mari kita sambut ketua grup kami ke panggung untuk memberikan pidato. Tidak apa-apa, tunggu sebentar. Bapak Agung, apa yang dia lakukan di atas sana? Mungkinkah Ethan adalah Ketua Cosmos Entertainment? Halo semuanya, saya Eden Reed. Ketua Cosmos Entertainment. Terima kasih semuanya karena telah menghadiri rapat tahunan hari ini. Semoga di tahun baru ini, kita semua mitra Cosmos Hiburan bekerja sama sebagai satu untuk membangun masa depan yang cemerlang bersama. Kejutan ini terlalu besar, bukan? Dia, bagaimana mungkin dia bisa menjadi Ketua Cosmos Hiburan? Nama, saya percaya. Bahwa untuk mencapai kerjasama yang saling menguntungkan, mitra kita Di Cosmos Hiburan harus memiliki karakter yang baik. Namun sayangnya, Bapak Surya dari Jiahui Group tampaknya tidak memiliki karakter seperti itu. Oleh karena itu, atas nama grup, saya secara resmi mengumumkan bahwa semua anak perusahaan dan industri terkait di bawah grup akan memutuskan semua kerjasama bisnis dengan Jiahui Group dan masuk daftar hitam permanen dari kerjasama. Cepat, siapkan dokumennya sekarang. Hentikan semua kerja sama kita dengan Jiahui sekaligus. Cepat, APA, aku masih memegang banyak saham mereka. Aku harus segera menjualnya. Benar. Kita harus segera memutuskan hubungan. Aku juga membatalkan kontrakku. Tidak, ini tidak benar. Kalian semua, hentikan. Bapak Surya sudah berakhir. Perusahaan bangkrut. Maya, bahkan jika aku mati, aku akan menjatuhkan seseorang bersama. Maya. Maya, kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja, Tuan. Lihat betapa takutnya diri. Bagus, selama kamu baik-baik saja. Maya, orang ini bagaimana kamu ingin menanganinya? Lepaskan aku. Masih tidak mau menurut? Pastikan saja dia tidak muncul di hadapanku lagi. Azur, apakah kamu dengar itu? Lakukan seperti kata Maya. Baik, Tuan.
Kalian pasangan pezinah, aku tidak akan pernah membiarkanmu lolos, bahkan jika aku mati. How? Boss Melamar, dan Boss Tidak memberitahu kami. Untung kami datang tepat waktu, kalau tidak Maya mungkin sudah. Melamar? Apakah aku baru saja keceplosan? Ko. Maya. Meskipun ada sedikit kecelakaan, untungnya bagian terpenting tidak terganggu. Maya. Arini, c'est Yaman Gindang Semua Di sini untuk menyaksikan. Aku. Aku menyukaimu. Aku ingin menghabiskan hidupku melindungi dan berada di sisimu. Maukah kau memberiku kesempatan ini? Rizky, suasananya sempurna. Di mana cincinnya? Jangan bilang kau lupa membelinya. Otidak. Sudah berakhir. Aku kacau. Aku benar-benar lupa menyiapkannya. Apa yang akan kulakukan sekarang? Oh tidak. Aku hanya bercanda. Kemarila. Maya. Kau adalah CEO perusahaan cincin berlian. Jika aku memberimu cincin berlian, apakah kau akan meremehkanku? Jack. Aku ingin memberimu mahkota ini. Maya. Maukah kau menjadi satu-satunya Ratu Abadi? Dalami du cul. Aku mau. Cium, cium, cium. Oh tidak, hadiah pernikahan dari ayah belum dikirim. Oh, Dasar bodoh. Apakah ini benar-benar waktunya untuk itu? Oh, kau benar. Boss, Maya, apakah kau ingat 10 tahun lalu? Ketika kita semua berdesakan di rumah sewaan makan Saisa makanan? Dalam sekejap mata, lebih dari 10 tahun telah berlalu. Hari ini, melihatmu memenangkan hati wanita cantik, aku bahagia dari lubuk hatiku. Bersulang ini untukmu, untuk Maya, dan untuk kita semua. Kita semua bersaudara. Jangan bicarakan itu. Semuanya. Angkat gelasmu. Bersulang, bersulang. Maya, bos kita sangat tertutup. APA sebenarnya yang kau lihat padanya? Hei, kau bicara terlalu banyak, bukan? Jangan khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa. Aku di sini. Kau tidak berpikir jernih sekarang. Aku tidak bisa memanfaatkan. Antican. Adabe Jitubania Corandissimi. Maya, kau tersepuh. Hahaha. Hei, cukup sudah. Kalian semua, berhenti menggodanya. Mereka selalu seperti ini. Jangan pedulikan mereka. Ayo, mari kita minum juga. Para tamu terhormat, silakan naik ke panggung untuk foto bersama.